Hai, salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat datang di channel Matpi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi persamaan kuadrat dengan rumus ABC atau rumus kuadrat. Oke, kita langsung ke pembahasannya. C. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat atau rumus ABC. Tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran dan melengkapi kuadrat sempurna, sehingga untuk menyelesaikan persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan rumus ABC. Untuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC, yaitu X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Agar kita memahami mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadrat, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, 2x dikuadratkan kurang 3x kurang 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Persamaan kuadrat ini nilai A-nya sama dengan 2, yaitu koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya sama dengan negatif 3, yaitu koefisien dari X. Dan C-nya sama dengan negatif 1, yaitu konstanta. Setelah kita menentukan nilai A, B, dan C-nya, kita masukkan rumus kuadrat atau rumus ABC, yaitu X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita mengganti nilai A-nya dengan 2, kemudian B-nya dengan 3, dan C-nya negatif 1. Kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Kita tulis menjadi X1, 2 sama dengan negatif B, negatifnya dari rumus ditulis kembali, kemudian nilai dari B yaitu negatif 3, kita ganti B-nya dengan negatif 3, negatif 3 plus minus akar dari, kemudian B dikuadratkan, B-nya kita ganti dengan negatif 3 dikuadratkan, dikurang dengan 4, dikali dengan A-nya diganti 2, kemudian dikali dengan C, C-nya kita ganti dengan negatif 1. Kemudian kita bagi dengan 2A, 2-nya ditulis kembali, kemudian A-nya diganti dengan 2. X1, 2 sama dengan negatif kali negatif, hasilnya positif. Positif dikali 3, nilainya positif 3. Kita tulis di sini positif 3 plus minus akar dari negatif 3 dikuadratkan, nilainya 9. Kemudian kita perhatikan negatif, kemudian yang ini juga negatif. Ketika operasinya perkalian, negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kemudian kita kalikan, 4 dikali 2, 8, dikali dengan 1, nilainya sama dengan positif 8. Kemudian dibagi dengan 2 dikali 2, nilainya 4. X1, 2 sama dengan 3 diturunkan kembali, plus minus akar dari akar 9 ditambah akar 8, nilainya akar 17, kemudian dibagi dengan 4. X1-nya sama dengan yang pertama, kita ambil yang positif. Nah, kita perhatikan plus minus yang di sini diartikan bahwa nilainya nanti ada yang positif, kemudian ada yang negatif. Nah, yang pertama untuk X1 kita ambil yang positif, sehingga menjadi 3 ditambah dengan akar 17, kemudian dibagi dengan 4. Nah, bentuk yang ini kita tidak bisa sederhanakan atau kita tidak bisa operasikan karena bilangan-bilangan ini berbeda. Atau X2-nya sama dengan kita ambil yang negatif, yaitu 3 dikurang akar 17, kemudian dibagi dengan 4. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat 2x dikuadratkan kurang 3x kurang 1 sama dengan 0, yaitu X1-nya sama dengan 3 tambah akar 17 per 4, atau X2-nya sama dengan 3 kurang akar 17 per 4. Contoh yang kedua, X kuadrat tambah 8x tambah 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya.
persamaan kuadrat ini nilai A-nya sama dengan 1. 1 merupakan koefisien dari X kuadrat. Untuk angka 1 biasanya tidak ditulis. Kalau dia tidak ditulis, maka nilainya sama dengan 1. Kemudian B-nya sama dengan 8, yaitu koefisien dari X. Dan C-nya sama dengan 6, yaitu konstanta. Langkah berikutnya, kita masukkan rumus kuadratnya, yaitu X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. X1, X2 sama dengan negatif B. B-nya kita ganti dengan 8, sehingga menjadi negatif 8 plus minus akar dari B dikuadratkan. B-nya kita ganti 8 menjadi 8 dikuadratkan, dikurang dengan 4, dikali dengan A-nya diganti dengan 1, kemudian dikali dengan C, C-nya diganti dengan 6. Kemudian dibagi dengan 2A, 2-nya ditulis kembali, kemudian A-nya kita ganti dengan 1. X1,2 sama dengan negatif 8 ditulis kembali, plus minus akar dari 8 dikuadratkan nilainya 64, kemudian dikurang dengan 4 dikali 1, 4, dikali 6, nilainya 24, kemudian kita bagi dengan 2 dikali 1, nilainya 2. X1,2 sama dengan negatif 8 plus minus. Kita perhatikan yang ini, akar dari 64 kurang 24 sama dengan akar 40, kemudian dibagi dengan 2. X1,2 sama dengan negatif 8 plus minus akar 40, kita sederhanakan nilainya menjadi 2 akar 10, kemudian dibagi dengan 2. Kita perhatikan bentuk yang ini, yaitu akar 40. Kenapa bisa dirubah menjadi 2 akar 10? Kita perhatikan penjabarannya. Kita mengingat sifat akar. Kalau misalnya kita punya akar dari A dikali B, maka nilainya sama dengan akar A dikali dengan akar B. Nah, kita punya akar dari 40. Nah, akar 40 ini kita bisa rubah menjadi akar dari 4 dikali dengan akar 10. Kemudian kita pisahkan akarnya menjadi akar 4 dikali dengan akar 10. Akar 4 nilainya 2, kemudian akar 10 kita tulis kembali menjadi akar 10. Sehingga akar 40 kita bisa rubah atau kita bisa sederhanakan menjadi 2 akar 10. Sehingga X1-nya sama dengan, kita ambil yang positif, yaitu negatif 8 ditambah dengan 2 akar 10, kemudian dibagi dengan 2. Nah, setiap suku yang ini masing-masing kita bagi dengan 2. Sehingga menjadi negatif 8 kita bagi dengan 2, nilainya negatif 4, kemudian ditambah dengan 2 dibagi dengan 2, nilainya 1, 1 dikali akar 10, nilainya tetap akar 10. Atau X2-nya sama dengan, karena X1-nya kita sudah ambil yang positif, maka di X2 kita ambil yang negatif, yaitu negatif 8, kita kurang dengan 2 akar 10, kemudian dibagi dengan 2. Setiap sukunya kita bagi dengan 2, sehingga menjadi negatif 8 dibagi 2, nilainya negatif 4, kemudian negatif 2 dibagi dengan 2, nilainya negatif 1, negatif 1 dikali dengan akar 10, nilainya negatif akar 10. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X tambah 6 sama dengan 0, yaitu X1-nya sama dengan negatif 4 ditambah dengan akar 10, atau X2-nya sama dengan negatif 4 kurang akar 10. Contoh yang ketiga, 4x kuadrat ditambah 5x kurang 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. Nilai A-nya sama dengan 4, yaitu koefisien dari x kuadrat. Kemudian B-nya sama dengan 5, koefisien dari x. Dan C-nya sama dengan negatif 6, yaitu konstanta. Kita masukkan rumusnya.
X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. X1,2 sama dengan negatif B, B-nya kita ganti dengan 5, menjadi negatif 5, kemudian plus minus akar dari B dikuadratkan, B-nya kita ganti dengan 5, 5 dikuadratkan, dikurang dengan 4 dari rumus, ditulis kembali, dikali dengan A, A-nya kita ganti dengan 4, kemudian dikali dengan C, C-nya kita ganti dengan negatif 6. Kemudian dibagi dengan 2 dikali A, A-nya kita ganti dengan 4. X1,2 sama dengan negatif 5 ditulis kembali, plus minus akar dari 5 dikuadratkan nilainya 25. Nah, kita perhatikan yang ini negatif, ini juga negatif. Operasinya perkalian, maka negatif kali negatif hasilnya menjadi positif. Kita kalikan angka-angkanya. 4 dikali 4, 16. Dikali dengan 6, nilainya 96. Kemudian dibagi dengan 2 dikali 4, nilainya 8. X1,2 sama dengan negatif 5 diturunkan kembali, plus minus akar dari, kita perhatikan yang ini, akar dari 25 ditambah 96 nilainya sama dengan akar 121. Kemudian dibagi dengan 8. X1,2 sama dengan negatif 5 ditulis kembali, plus minus akar dari 121 nilainya 11, kemudian kita bagi dengan 8. Sehingga X1-nya sama dengan, kita ambil duluan yang positif, yaitu negatif 5 tambah 11, kemudian kita bagi dengan 8. Sama dengan negatif 5 ditambah 11 nilainya 6, kemudian dibagi dengan 8. 6 dan 8 kita bisa sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 2, sehingga menjadi 6 dibagi 2, 3, kemudian 8 dibagi 2, 4. Atau X2-nya sama dengan, karena X1 kita sudah ambil yang positif, maka X2-nya kita ambil yang negatif. Negatif 5 dikurang dengan 11, kemudian dibagi dengan 8. Negatif 5 kurang 11, nilainya negatif 16, kemudian dibagi dengan 8. Negatif 16 dibagi 8, nilainya negatif 2. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 5x kurang 6 sama dengan 0, yaitu X1-nya sama dengan 3/4, atau X2-nya sama dengan negatif 2. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.